Pemirsa, aparat Polsek Kota Baru Jambi gelar rekonstruksi pembunuhan sadis seorang sopir terhadap temannya. Pelaku menitipkan uang kepada korban untuk diberikan kepada kekasihnya namun tak disampaikan. Hingga pelaku emosi serang korban dengan senjata tajam. Ermawati Bibi Rinaldi Saputra, korban pembunuhan yang dilakukan temannya sendiri histeris usai menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan terhadap keponakannya. Diketahui pembunuhan dilakukan oleh Petrus Konsius Geli, seorang sopir truk yang tak lain teman sejawatnya. Ermawati menuntut keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ayu saya udah telah tegak sejak anak yang meninggal. Anak paling kecil. Kami minta dihukum seberat-beratnya. Kami tidak ada daya upaya, kami orang susah. Kami minta dihukum seberat-berat setimpal dengan perbuatannya. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah. Dalam rekonstruksi sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat bertemu korban dan menitipkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk kekasihnya. Pelaku sempat menanyakan uang titipannya kepada korban, namun korban tidak menjawab. Pelaku yang tersulut emosi langsung mengambil parang dari dalam mobil, lalu menyerang korban, lalu melarikan diri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun kurungan penjara. Antara korban dengan tersangka ini terjadi adalah teman. Ini mereka ini teman dan mereka ini adalah teman sejawat juga. Nah, sebelum dia berangkat, dia ada nitip uang kepada si korban untuk mengasih kepada pacarnya. Nah, rupanya uang itu tidak ditelepon oleh tersangka kepada kekasihnya, rupanya tidak dikasihkan, maka ditelepon kepada si korban. Itu tadi. Dari tiburan itulah maka terjadilah 338 itu. Oke, saat itu korban sendiri mendatangi pelaku itu bersama dengan wanita itu atau kekasih daripada pelaku? Sendirian. Sebelumnya warga Jambi dihebohkan dengan kasus penganiayaan terhadap seorang pria. Korban tergeletak di pinggir jalan dengan luka aniaya senjata tajam di kepala. Usai menganiaya korban, pelaku yang berusaha kabur langsung diringkus aparat kepolisian yang tak jauh dari lokasi. Pasca dibukanya posko DVI antemortem korban pembunuhan Mbah Slamet, sejumlah pelapor mulai berdatangan. Polisi pun melakukan tes DNA pada keluarga korban. Sejumlah keluarga mulai berdatangan mengadu ke pos DVI Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga melaporkan anggota keluarganya yang hilang yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh dukun palsu pengganda uang Slamet Tohari. Hingga Jumat pagi, Polres Banjarnegara telah menerima 14 laporan kehilangan orang. Tim DVI yang kemudian melakukan pendataan para pelapor dengan mengumpulkan data antimortem. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk pencocokan data postmortem ke 9 korban yang belum diketahui identitasnya. Para pelapor berasal dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Palembang, Lampung, Magelang, Wonosobo, dan Yogyakarta. Sementara itu saat ini ada 2 keluarga dari Lampung yang diambil sampel DNA-nya, yaitu anak dari pasangan Suheri dan Riani, serta anak dari korban Irsat dan Wahyu Triningsih. Tes DNA sudah diperiksa? Sudah ya. Harapannya gimana? Ya, kalau cocok bisa dibawa pulang. Bisa langsung dibawa pulang ya. Memang hilang kontak dengan Bapak sudah kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Pamitnya memang ke arah Banjarnegara? Enggak, mau kerja di tempat lain. Mau kerja. Hingga saat ini dari 12 korban pembunuhan Slamet Tohari, sudah 6 jasad yang telah teridentifikasi. 1 diantaranya atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat yang sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan kembali dengan layak. Masyarakat yang akan melaporkan kehilangan anggota keluarganya diminta membawa identitas korban berupa KTP, ijazah, dan foto korban. Petugas juga akan mengambil sampel DNA dari keluarga untuk dilakukan pencocokan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Elis Novit di Posko DVI Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat sore, Elis. Apa perkembangan terbaru dari proses identifikasi para korban pembunuhan Mbah Slamet ini? Ya, baik Uci, 3 hari pasca dibukanya posko DVI yang ada di area Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah, memang banyak antusias warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan riwayat pernah kontak dengan dukun Slamet Tohari mulai berdatangan. Hingga Jumat sore ini sudah tercatat sebanyak 17 laporan
masyarakat atau warga yang datang ke area pos DVI untuk melapor bahwasanya anggotanya hilang mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini. Memang kejahatan yang dilakukan oleh dukun selama hari ini sudah mulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang baru ditemukan pada tanggal 4 April kemarin. Dan hingga sampai saat ini dari total 12 korban, baru 3 yang bisa diidentifikasi, yaitu atas nama Parianto yang kemarin sudah diambil pihak keluarga di Sukabumi, dan juga ada Irsat dan juga Wahyu yang pasangan suami istri, dan terakhir ditemukan dikubur oleh pelaku dalam satu lubang. Dan dapat kami sampaikan juga, Uci, bahwasanya hingga sampai saat ini polisi memang kesulitan untuk melakukan proses identifikasi dari 9 korban tersebut karena kondisi dari para korban ini umumnya sudah dalam bentuk kerangka, sehingga dengan adanya pos DVI yang sudah didirikan ini, masyarakat bisa melapor apabila mengalami atau merasa kehilangan anggota keluarganya, tentu dengan membawa sejumlah persyaratan seperti KTP, ijazah, dan juga foto korban. Uci. Ya, Elis, sejauh ini sudah berapa keluarga begitu yang mendatangi posko tim DVI ini untuk mencari atau mungkin menduga keluarganya menjadi korban dari Mbak Slamet ini? Ya, Uci, sampai saat ini sudah tercatat ada 17 laporan ya. Namun angka 17 ini bukan berarti adalah 17 korban. Jadi memang ada 17 warga atau masyarakat yang memang melapor merasa kehilangan anggota keluarganya, dan memang dari pihak keluarga mengakui atau mengetahui bahwasanya pernah ada riwayat berhubungan dengan dukun Slamet Tohari ini. Itu jangka waktunya ada yang mulai dari tahun 2017 sampai dengan terakhir yang paling baru adalah 6 bulan yang lalu. Dan warga ini umumnya datang dari sejumlah daerah, Uci. Tidak hanya dari area lokal Jawa Tengah, namun ada dari luar kota seperti Palembang, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, dan juga area Jawa Barat, Uci. Baik, terima kasih Elis Novit atas informasinya.